Culture kembali lagi di podcast Kulturasi miliknya Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Kebudayaan pasti juga melekat nih dengan musik, film. Nah, kali ini ada salah satu narasumber yang dahulunya seniman, namun sekarang berkontribusi untuk kebudayaan Republik Indonesia. Siapa lagi orangnya kalau tidak Mas Giring Ganesa selaku Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia. Apa kabar nih Mas? Baik, Mbak Minanti ya namanya? Iya, betul Minanti. sekali. Aku manggilnya enaknya apa nih? Mas Giring, Mas aja. Wamen, Mas atau Wamen boleh, Mas Giring boleh. Oke, Mas Wamen kali ya, Boleh, supaya boleh. lebih, wah ini udah berkontribusi untuk kebudayaan. Siap. Oke, Mas Wamen dahulunya seniman, kita tahu lah penyanyi, lalu juga sempat main film. Lalu sekarang sudah masuk dalam pemerintahan. Seperti apa nih? Ada perbedaan nggak nih dari seniman yang biasanya wah happy gitu, sekarang kayak lebih serius gitu? Atau siapa serius? Oh enggak juga, atau gimana nih? Atau bekerja tapi dengan cara yang lebih fun gitu ya untuk mengurus kebudayaan. Bekerja memang harus fun dong, ya kan? Kayak contoh ya, kemarin kan saya lagi jalan berdua sama Pak Menteri ke Gedung A karena lagi ada acara, terus dia ngomong, wah gila ya, gak kerasa ya, kita udah setahun aja gitu kan. Terus saya tinggal bilang, tau gak kenapa gak kerasa? Karena kita berdua having fun, kita berdua sangat mencintai pekerjaan ini. Terus saya juga bilang bahwa ini adalah pekerjaan terbaik di dunia. Bayangin, saya seorang musisi, saya masih bisa datang ke festival musik, nongkrong bareng teman-teman musisi, saya masih tetap nonton acara-acara musik yang keren. Saya juga penggemar film, saya pernah main film 2 kali. Saya suka proses pembuatan film. Saya masih diundang ke berbagai macam festival film dan juga premier film, bertemu dengan sinias-sinias yang luar biasa. Saya pencinta seni rupa, ya kan? Dari kecil bapak saya memperkenalkan saya dengan begitu banyak perupa-perupa, pematung, dan datang ke pameran lukisan. Sekarang juga akhirnya terlibat juga di pameran lukisan, dan juga ada pekerjaan baru yang menurut saya juga tidak kalah menyenangkan, yaitu ke candi-candi dan belajar sejarahnya, ya kan. Kalau saya bilang this is the best job in the whole wide world. Dunia baru nggak sebenarnya? Ada perbedaan nggak nih? Kan biasanya ya tidak sedalam ini mungkin. Birokrasi aja. Kalau birokrasi mau belok kanan kan banyak peraturannya ya kan. Kan kalau dulu di swasta, Belok kalau kanan, anak ayo, band belok belok kanan, kanan, belok kanan, let's go gitu kan. Kalau sekarang ada ini, ada lapor izin ada, gitu dulu ya. Bukan gitu, tapi kan ada yang namanya perencanaan, ada yang namanya habis perencanaan penganggaran dan lain-lainnya gitu. Terus ujungnya pertanggungjawaban, ya kan. Jadi itu yang menurut saya agak kaget. Berbeda ya. Saya bersyukur sekali, saya selalu bilang di mana-mana, saya bersyukur sekali masuk ke Kementerian Kebudayaan berisikan orang-orang yang luar biasa, dari dirjen-dirjennya yang luar biasa, direktur-direkturnya yang luar biasa, dan anak-anak muda yang timnya yang luar biasa. Yang mereka benar-benar passionate sekali membicarakan tentang pemajuan kebudayaan. Jadi kalau saya mentok, ini gimana ya caranya gitu, mereka bisa mencari way out yang halal, yang tidak korupsi, yang tidak memainkan uang rakyat, ya kan, dipertanggungjawabkan dengan baik, dan tetap ada outputnya adalah demi pemajuan kebudayaan dan untuk para budayawan. Masyarakat Indonesia. Kalau kita juga, masyarakat ya. Indonesia ya, tapi kan kalau kita fokus ke budaya, budayawan. para pelaku budaya gitu. Oke, Mas Giring ini kan bisa dibilang jadwal wakil menteri itu padat. Apakah sepadat ketika dahulu? Tunggu dulu. Gimana nih? Jadwal Pak Menteri lebih padat daripada saya, jauh 2 kali lipat, ya kan? Nah, Iya, kalau ya. bagi Mas Wamen sendiri gimana nih? Saya sekarang ya selalu menjadi pendukung beliau dari belakang. Apalagi sekarang ada peraturan baru dari Seknek dan juga Seskap, bahwa ketika menteri sedang bertugas keluar kota, wakil menteri wajib untuk menjaga dan mengawal semua program-program dari Pak Presiden dan kementerian gitu. Makanya kalau Pak Menteri tiba-tiba lagi di Jakarta, oh Pak Menteri Jakarta, oh saya udah ada undangan ini, saya boleh pergi gak? Oh boleh gitu.
Gitu. Oke, kalau misalnya dari respon keluarga nih, kan saya juga sering ya melihat kehidupan Mas Wamen seru gitu ya, kehidupannya kan dari musisi habis itu langsung jadi birokrasi, jadi wakil menteri gitu. Apalagi baru-baru ini anak Mas Wamen kasih surprise. Bener ya, pulang dari Jogja ya, Dari UGM Jogja, ya. iya. Ini gimana nih antara keluarga dan juga pekerjaan jadi wakil menteri? Apakah mendukung atau seperti apa nih? Dan sekarang saya mau nanya balik. Udah punya anak belum? Belum. Udah menikah belum? Sudah. Sudah. Nomor 1. Dalam pernikahan, kok jadi ngomong pernikahan ya? Oke. Dalam pernikahan, memilih pasangan yang tepat adalah salah satu keputusan terpenting di hidup. Oke, catat Nomor 1 ya. bagi penonton. Kalau sampai salah milih pasangan, kita akan hidup, ada guru agama saya bilang, bisa-bisa hidup setiap hari di neraka kalau sampai salah pilih pasangan. Itu nomor 1. Kedua, ini teori saya dalam pernikahan, adalah istri selalu benar. Oke. Ya, apapun terjadi, istri selalu benar. Kedua adalah jangan pernah pelit sama istri. Maksudnya apa jangan pernah pelit sama istri? Bukannya pelit duit ya, biayai rezeki, habis itu memenuhi kebutuhan, itu kan penting. Tapi jangan pernah pelit kata cinta, jangan pernah pelit pelukan, Pujian, jangan pernah rayuan. pelit iya, pokoknya semuanya deh. Jangan pernah pelit. Almarhum bapak saya, waduh, romantisnya sama ibu saya luar biasa. Bagaimana dia menjaga ibu saya, itu luar biasa. Berarti peran istri sangat penting ya bagi Mas Wamen untuk pekerjaan Kalau hidup juga. saya dalam karir saya, peran keluarga saya sangat penting. Tadi kan balik lagi ke pertanyaan ya, bahwa kalau dulu zaman saya jadi ketua umum, anak-anak saya sampai ngomong, saya sibuk sekali. Gitu. Tapi sekarang alhamdulillah sesibuk-sibuknya saya, karena memang walaupun jadwal padat, tapi saya masih punya waktu, yang penting bisa makan malam bareng keluarga. Walaupun itu jam 9 atau kadang-kadang jam 10. Karena bagi saya menerapkan budaya makan malam bersama-sama. Dan disitulah nanti yang kecil curhat, yang Aisyah cerita, istri saya cerita. Itu yang bikin saya semangat setiap hari untuk kerja. Menarik sekali ya, berarti penting ya. Salah satunya budaya makan malam bersama. Itu di mana ada komunikasi, ada rasa kasih sayang, di situ jadi satu dan jadi penguat Mas Iya, Menteri ya untuk betul. melanjutkan karir. Nah, ini kan lokasi kita sekarang Kulturasi Podcast ini satu lantai dengan ruangannya Mas Wamen gitu. Dan aroma Bali itu tercium, Mas. Iya. Terus ini bagaimana nih konsepnya? Apakah memang Mas Wamen tuh suka dengan Bali atau seperti apa nih dari budaya Balik Bali? ini budaya juga ya. Kamu kalau landing di Ngurah Rai, begitu masuk, habis turun dari pesawat, apa yang kamu rasain? Wangi, Wangi. Terus ada apa lagi? tenang, Tenang. sejuk. Terus ada rindik kan, ada Iya, musik rindik. betul, rindik. Terus langsung secara kepala kamu langsung tahu, mindsetnya langsung holiday mode. Ah iya, Bener gak? bener. Kayak nggak Langsung mau mikirin relax, yang ya lain kan? ya, gitu. Saya pengen punya rasa itu di kantor saya, dan saya pengen sebetulnya pengen satu Kementerian Kebudayaan juga punya rasa yang itu. Jangan sampai masuk kantor itu beban, tapi masuk kantor tuh harusnya dengan happy, dengan bahagia. Pekerjaan yang harus kita lakukan, pelayanan kepada masyarakat yang harus kita lakukan gitu kan. Makanya saya pasang itu terus, itu udah SOP lah. Kalau tim Rindik saya udah tuh tahu. selalu dipasang. Selalu tuh. ada dupa, selalu ada musik rindik. Jadi begitu masuk tuh feel-nya adalah relax dan bahagia. Karena kebudayaan menurut saya itu harusnya membuat bahagia. Ini salah satu hacks nih dari Mas Wamen nih untuk bekerja dengan cara yang berbeda. Apa nih? Kan kalau tadi kan caranya Mas Wamen dengan musik rindik, dupa supaya suasana rileksnya Bali dapat. Ada lagi nggak nih? Yang khususnya ada unsur budaya Indonesianya dong. Kira-kira ada nggak? Yang saya tipsnya? pelajari kan ada Tri Hita Karana. Ini salah satu pedoman yang saya jalanin. Itu adalah warisan nenek moyang kita yang luar biasa. Menjaga harmonisasi kita, hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan juga dengan alam, ya kan. Oleh karena itu,
salah satu cara kita bisa menjaga harmonisasi dengan pertama Tuhan adalah selalu bersyukur. Oke. Bersyukur adalah pintu masuknya keajaiban dan rezeki. Itu nomor satu. Semakin kita sering bersyukur, keajaiban, jalan, rezeki itu pasti akan terbuka. Saya jamin itu, karena saya buktinya. Ya. Oke. Kedua adalah harmonisasi dengan sesama manusia. Saya tiap pagi selalu mengirim WhatsApp ke keluarga berterima kasih. Ke anak-anak saya, terima kasih sudah selalu sayang sama ayah, jangan lupa sayangin mama gitu kan. Berterima kasih ke ibu saya, terima kasih, selalu doain gitu. That's being grateful to sesama manusia. Bahkan kadang-kadang kalau sama sahabat saya WhatsApp juga, terima kasih sudah ini gitu. Sebenarnya mereka suka ada apaan sih nih? Kok tiba-tiba WhatsApp gue nih ada apaan sih gitu kan? Kalau misalnya Kadang-kadang suka bingung teman mereka. sahabat itu yang agak membingungkan ya. Kenapa Mas Wamen gitu? Gak apa-apa, ya pengen berterima kasih aja. Gitu. Yang ketiga dengan alam. Kalau teman-teman, kalau misalnya kadang-kadang suka lihat Instagramnya istri saya, kalau yoga pagi-pagi, hijau. Semuanya hijau. Saya suka sekali dengan tumbuhan Alam ya, dan suasana alam. Saya merasa bahwa alam tuh selalu menjaga saya dan keluarga saya. Makanya kadang-kadang anak saya juga bingung, nih orang ngapain sih bapak gue? Saya suka megang pohon. Terima kasih ya udah jagain keluarga saya gitu. Being grateful. Menurut saya dengan bersyukur alhamdulillah saya bisa sampai ke titik ini. Perbedaan nih backgroundnya Mas Wamen dengan menteri lainnya kan berbeda, makanya kita harus tahu dulu dong seperti apa gitu rasanya. Ya gini-gini aja bisa dilihat di Instagram juga ada. Oke, perbedaan Instagramnya dulu kan musisi film, sekarang kerja, ketemu orang, meeting segala macam. Seperti apa nih 1 tahun aduh, ini? bahagia banget. Saya nggak pernah berhenti bersyukur. Bahagia banget setahun ini. Balik lagi nomor 1 ya, bisa bekerja dengan seorang pemimpin yang memiliki jiwa kesatria, yaitu Pak Presiden ya, jiwa kesatria, legowo, punya visi besar terhadap Indonesia. Saya tuh sering sekali kalau lagi rapat kabinet, kalau beliau lagi ngomongin tentang MBG, tentang sekolah rakyat, itu matanya tuh sampai berkaca-kaca. Dan saya kan seorang seniman, saya seorang yang meditasi setiap pagi, ya kan. Saya bisa melihat orang gitu ya. Kapan nih orang jujur dan kapan nih orang buat-buat gitu kan. Kelihatan nih orang gak ada buat-buatnya. Pak Presiden tuh tidak pernah ada semua karena dia bukan politisi. Iya kan. Dia seorang negarawan. Pak Presiden seorang negarawan yang punya visi besar terhadap bangsanya. Ini mimpinya dia. MBG itu mimpinya beliau. Sekolah rakyat itu mimpinya beliau. Ketahanan energi, ketahanan pangan itu adalah mimpinya beliau. Iya kan? Jadi saya melihat langsung saya bisa bekerja dengan orang yang luar biasa itu. Waduh, saya bersyukur siapa. Kedua adalah Pak Fadlizon. Iya nggak ada capeknya untuk demi pemajuan kebudayaan. Semua diterima, semua dibuka pintunya sama Pak Fadli. Semua orang bisa bertemu Pak Fadli, jadi ngantri ya. Tapi semua diterima sama beliau. Didengerin. Pak Fadli selalu bilang, saya ada orang yang sangat egaliter. OB mau ngomong sama saya, mau komplain sama saya, ngasih masukan, saya dengerin. Ya kan? Kepala museum mau ngasih masukan, saya dengerin. Tidak ada sekat gitu. Pak Fadli adalah orang yang gak ada sekat. Semua ditongkrongin sama beliau. Didengerin. Kan, kalau kita ya tahu sejarah ya, contoh sejarah. Kita pengen cuma tahu konteks dari apa sih yang terjadi, siapa sih yang berantem, ngerebutin apa sih gitu kan. Dia sampai hafal tanggal dan sampai hafal tanggal. Tahu kapan tanggal kejadian. Tanggal segini. Setiap hari sampai detik ini. Kalau saya lagi nongkrong sama dia, saya suka gini. Hah? Ada lagi? Maksudnya ada aja gitu cerita barunya dia yang waduh, yang bikin terpesona. Gila ini orang. Koleksi inilah. Oh saya ada tuh koleksinya. Oh, ada lagi koleksi. Oh tanggal segini kan, gini-gini. Tokonya sampai namanya hafal. Luar biasa. Sampai namanya hafal. Oke, tadi kan Mas Wamen sempat bilang ketemu presiden, rapat kabinet gitu. Ada nggak
mimpi, impian dari presiden kita, Pak Prabowo, terkait budaya yang disampaikan ke Mas Wamen yang ditugaskan, kira-kira apa gitu yang spesifiknya? Tanggal 26 September 2024 saya ditelepon sama Pak Presiden. Dan Pak Presiden bilang, Mas Giring, apakah bersedia membantu saya di Kabinet Merah Putih? Siap Pak, saya bersedia. Oke, bagus. Tapi tanggal 15 Oktober 2024 ketika saya diundang ke Kertanegara, baru saya di situ tahu visinya dari Pak Presiden. Saya masih ingat momen itu. Iyalah, ini momen yang gak akan saya lupakan langsung berhidup lah, iya gak? Bersejarah dalam hidupnya Mas Wamen. Saya, ya kan? Dia bilang ini, Pak Giring, kebudayaan harus menjadi wajah dari bangsa dan negara kita. Udah, dari situ saya udah tahu. Pesannya apa, arahannya apa, saya harus kerjainnya apa. Jadi ya udah saya berpatokan dengan itu. Dan sekarang sedang bekerja keras bersama seluruh tim Kementerian Kebudayaan untuk memastikan bahwa budaya kita harus menjadi wajah dari bangsa dan negara kita. Tapi yang jelas itu, kata kuncinya itu, kebudayaan harus menjadi wajah dari bangsa dan negara kita. Karena beliau tahu betul, beliau seorang budayawan, ya kan? Jadi beliau tahu betul bahwa memajukan kebudayaan adalah salah satu dari pertahanan bangsa. Salah satu cara untuk memajukannya apakah melalui acara festival atau event atau apa nih caranya yang dilakukan? Kan nomor satu ada Undang-Undang Dasar UUD 45 pasal 32 ayat 1. Nomor 2 adalah Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan tahun 2017. Kita juga ada Asta Cita dari Pak Presiden. Ini yang harus menjadi semangat dari seluruh Kementerian Kebudayaan. Patokannya itu. Ya. Nomor 2, implementasinya apa? Kata kuncinya adalah pemajuan, ada pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan. Jadi pelestarian, ya kan ada Dirjennya Parus, ya, yang kerjanya melestarikan. Dibantu oleh dirjen-dirjen yang di kementerian ini ya. Baik itu yang bentuknya ada bendanya, misalnya yang benda dan tak benda. Jadi kerjanya Parus tuh melestarikan. Dan kedua adalah dalam proses pengembangan ada yang namanya diplomasi. Kita mempromosikan budaya kita baik itu secara internal dan juga eksternal. Ada Bu Endah, ya kan. Dan ada bagaimana pengembangan juga dari film, musik, tari, ada Pak Mahendra, ya kan. Jadi semua sudah punya role-nya masing-masing, tinggal kita jalanin aja. Dan saya bersyukur sekali bahwa dirjen-dirjen kita nih, kerjanya luar biasa ya. Karena gimana? Ya menteri yang mau wamennya kerjanya juga gaspol, ya kan. Namanya mau dirjennya ikut lari di ya. Instagram Kemenkebut, ya kan. Ya ngebut kerjanya kan. Oke, Kemenkebut. Ayo kita ngebut bareng gitu kerja ya. Oke. Ini kan ada narasi yang pernah disampaikan ya oleh Pak Menteri, Pak Fadlizon dan juga Mas Wamen ini terkait dengan reinventing national identity. Seperti apa itu? Nah, itu dia tuh. Jadi tanggal 14 Oktober kan Pak Menteri dipanggil duluan di Kertanegara. Kan. Terus dia di statementnya beliau dia ada keyword yang dia ucapkan yaitu reinventing the national identity. Nah, saya sih melihat kata-kata itu juga salah satu yang menjadi semangat untuk saya pribadi gitu. Kalau saya translate-nya ke bahasa anak-anak Jaksel dan Gen Z, Gen culture juga dan dong. Gen culture juga adalah menyalakan kembali identitas nasional. Kalau saya mentranslate-nya gitu. Apa aja yang kita nyalakan kembali? Nomor 1, kita harus tahu bahwa kita adalah salah satu peradaban tertua di dunia. Dengan banyak macam bukti ya, yang ada ya. Dengan banyak macam bukti yang ada, ya kan. Nomor 1, gitu. Kedua adalah kita adalah negara superpower kebudayaan dan itu diakui kok. Nggak ada negara lain di seluruh dunia yang punya kebudayaan sekaya kita. Budaya Betawi Jakarta maju kayak kita naik dikit sama budaya Betawi Depok itu udah beda. Agak minggir dikit budaya Betawi Bekasi udah beda lagi bahasanya. Itu kita cuma ngomongin masalah bahasa. Ya kan. Di Jawa Tengah lebih
beragam Banyak lagi. lagi. Di Kalimantan beragam lagi, Sumatera beragam lagi. Dan Pak Menteri kan yang sudah keliling Indonesia berani menyatakan itu karena dia udah melihat emang nggak ada kok, nggak ada negara lain yang budayanya sekaya kita. Jadi dua itu, nomor satu peradaban tertua, kedua adalah kita adalah superpower kebudayaan. Ketiga, kalau saya melihat juga adalah tidak ada negara lain yang seadaptif kita. Kita tuh negara, nih balik lagi dengan Trihita Karana ya. Saya punya tesis, saya punya teori. Kenapa sih orang Indonesia itu baik? Semua orang boleh luar ngomong, negeri, oh my God, you Indonesian are so you smile all the time, Friendly. you are so friendly. Ya itu. Karena kita tuh bersyukur sekali Tuhan Yang Maha Esa, alam semesta memberikan kita tinggal di negara yang begitu kaya, terus kaya alamnya, ya kan? Itu membuat nenek moyang kita menjadi orang yang bahagia. Orang yang bahagia akhirnya bikin apa? Bikin kebudayaan, beradaptasi dengan ekspresi, beradaptasi dengan kebudayaan yang masuk, dan bisa akhirnya membuat ekspresi budaya yang baru. Budaya yang masuk tanpa meninggalkan budaya yang lama, benar kan? Iya. Tetap diperkuat gitu, Iya. jati diri kita. Sebenarnya budaya itulah yang membuat kita berbeda ya dengan negara lain. Betul. Kekuatan kita. Nah, terkait dengan budaya tersebut, kan musik juga masuk nih ya, Yes. Mas Giring. Bagaimana tanggapan Mas Giring terkait dengan kondisi musik saat ini? Sekarang kan banyak yang kontemporer, tapi di media sosial, misalnya khususnya TikTok deh, banyak banget sekarang lagu-lagu tradisional tradisi yang lagi hype lagi. Nah, ini seperti apa nih tanggapannya Mas? Saya kan masuk ke dunia musik itu pertama kali gara-gara ngelihat Sheila on 7 di MTV. Wow. Terus saya langsung bilang ke teman-teman dan bilang ke keluarga, aku mau jadi anak band. Tahun berapa tuh Mas? Ya, Sheila on 7, 3 SMP, saya ingatnya 3 SMP. Saya nggak tahu kapan itu 3 SMP, udah lama banget. Iya kan? Itu Sheila on 7 baru pertama kali keluar. Terus pas saya baca majalah Hai, nomor 1 Sheila on 7 datangnya dari Jogja, diterima di label di Jakarta namanya Sony, akhirnya mereka jadi besar. Terus waktu saya SMA, Padi baru ngeluarin album pertama, Dewa ngeluarin Bintang 5. Padi itu dari Surabaya, Dewa juga dari Surabaya, ya kan. Berarti kan zaman dulu musisi-musisi hebat kita harus ke Jakarta dulu. Betul. Supaya akhirnya bisa main di MTV, pagi-pagi main di Inbox, main di Dahsyat, ya kan? Okay. Habis itu harus ke majalah Hai, ke majalah Rolling Stone, Kawanku gitu. Zaman sekarang Tidak. karena YouTube, Melalui. Spotify, semua punya kesempatan yang sama. Musik itu bagi saya nggak ada yang jelek, nggak ada yang jelek, masalah selera aja. Betul. Dan musik yang berhasil diterima oleh halayak yang banyak, berarti ya enak. Ya kan? Kita punya teori, ada yang namanya istilah baru namanya sekarang adalah hyperlocal. Hyperlocal. Iya. Hyperlocal adalah saudara-saudara kita dari timur, dari Kupang, Ambon, Papua, Manado. Itu mereka lagi bikin skena musik baru yang timur yang sekarang lagi top banget. Iya kan? 2 tahun yang lalu Campur Sari juga hyperlocal. Tiba-tiba semua orang jadi suka koplo. Yep, benar. Jadi ke depannya jangan kaget, nanti tiba-tiba di Kalimantan nanti ada musik hyperlokal baru yang ngetop juga. Nanti tiba-tiba di Sumatera juga. Karena apa? Ya kan sekarang demokratisasi konten. Semua orang punya kesempatan yang sama. Yes. Bahkan sekarang mungkin bisa langsung publish gitu. Jadi kalau saya ditanya, what do you think about musik Indonesia sekarang? Amazing. Di era saya mungkin tak bola balik nggak akan bisa ngetop. Betul. Benar, susah sekali mungkin. Karena semua kontrol oleh TV. Ini kan zaman sekarang. Saya happy banget. Yes, Happy semua udah sekali. bisa berkarya. Semua bisa. Yang penting bagaimana musisi tersebut harus siap untuk tidak hanya bernyanyi dan tidak hanya membuat lagu. Tapi mereka harus bisa jadi content creator. Benar. Mereka harus jago social media dan copywriting. Mereka harus bisa jago video editing.
ya kan? Mereka harus bisa beradaptasi sesuai dengan zaman social media sekarang. Gitu. Kan sebenarnya kalau misalnya dilihat kan harus banyak yang bisa dilakukan ya untuk anak-anak muda sekarang lah, khususnya yang di luar Jakarta gitu. Tapi kan tentunya harus ada yang bisa nuntun, harus ada yang bisa bimbing supaya tidak kesana kemari dan akhirnya cepat hilangnya gitu kan. Biasanya apa yang cepat viral, cepat juga hilangnya. Biasanya seperti itu. Dari Kementerian Kebudayaan, Mas Wamen ada cara tidak nih untuk ngerangkul mereka, membimbing mereka? Apakah salah satunya dengan cara MTN yang manajemen talenta nasional atau seperti apa? Ya MTN salah satunya. MTN itu salah satu program yang luar biasa. Tahun ini juga menurut saya kinerja dari tim MTN juga luar biasa. Dengan segala tantangan yang ada, mereka masih bisa berusaha semaksimal mungkin untuk benar-benar menjalankan program menuju Indonesia Emas 2045. Benar, MTN salah satunya. Tapi kita ngomongin lagi bahwa tugasnya dari pemerintah adalah fasilitator. We facilitate. MTN adalah bagian dari fasilitator. Bagaimana memanage talenta mulai dari pembibitan sampai pembinaan sampai akhirnya mereka menjadi talenta yang luar biasa untuk siap membawa nama harum bangsa di dunia dan menjadi bagian dari peradaban dunia. Oke? Itu dulu ya trajektorinya nih. Oleh karena itu, saya selalu yakin bahwa musisi itu harusnya makin senior, yang makin dihargai, ya kan? Lagu-lagunya makin dikenang. Contoh yang paling simple adalah kalau Synchronize Fest atau Pesta Pora, justru yang senior yang jadi guest starnya itu malah yang Roma Irama, Haddad Alwi gitu kan, Iwan Fals gitu, semua orang pada datang benar-benar karena musik mereka sudah transcend, sudah menjadi bagian dari hidup bangsa. Nah, tugas kita bagaimana dengan para maestro-maestro? Tugas utama dari para maestro selain mereka tetap terus berkarya, tapi regenerasi. Maka di MTN selalu ada yang namanya kelas bersama maestro. Karena seorang seniman muda yang daya serapnya lagi tinggi-tingginya punya kesempatan contoh 2 minggu aja. 2 minggu bisa bertemu dan bisa melihat maestro langsung kerja dan berkarya. Saya yakin itu pasti ada dampaknya. Karena saya seorang seniman. Seniman itu sangat adaptif. Dan kita akhirnya bisa mengembangkan ekspresi budaya yang baru. Anak-anak musisi zaman sekarang, kan tadi kamu bilang viralnya cepet, turunnya cepet. Sebenarnya bukan itu masalahnya. Bukan masalah viralnya cepet, turunnya cepet dan lain-lainnya. Masalahnya kadang-kadang, kalau pengalaman saya ya, begitu sudah viral, begitu sudah besar, suka lupa. Lupa bahwa kata kuncinya adalah lagunya, karyanya. Apa sih yang kita jual gitu seorang musisi? Ya karya. Jadi jangan terlena dengan uang, jangan terlena dengan keterkenalan, being famous. Just focus on your arts, karya aja. Tiru aja Iwan Fals. Om Iwan fokus ke karya. Dikenal dengan karya-karya. Karya. Terus Ebit G.Ade karya, ya kan. Shilon Seven karya, ya kan. Terus misalnya kita lihat film Hanung Bramantyo karya, ya kan. Joko Anwar karya, Mbak Mira karya. Tugas kita, tugas utama dari seorang budayawan dan seniman adalah menghasilkan karya. Nah, tugas kita di Kementerian Kebudayaan adalah memfasilitate agar mereka bisa terus berkarya. Itu aja. Oke, menarik. Salah satunya dengan maestro tadi ya. Iya. Berguru langsung. Bagaimana menghasilkan karya yang baik dan konsisten kali ya lebih tepatnya, Mas. Iya. Supaya tetap bisa dinikmati kan harus konsisten dengan karya-karya baru, jangan cuma hanya satu saja. Yes. Gitu ya. Oke, terkait dengan musik juga kan ada konferensi musik Indonesia. Ya. Nah, ini bisa diceritakan sedikit nggak Mas terkait KMI? Di tahun 2024 Pak Menteri
memberikan arahan kepada kita semua untuk bikin yang namanya kopi pagi. Nah, jadi pertama kita bikin kopi pagi dengan Sineas. Oke. Dan di situ memperkenalkan adanya Kementerian Kebudayaan. Ya. Kedua, minggu berikutnya atau 2 minggu berikutnya kita bikin namanya kopi pagi dengan musisi. Selain silaturahmi, kita juga mendengarkan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh ekosistem musik. Salah satunya tantangan adalah transparansi royalti. Oke. Ini yang Ya kan? menjadi perbincangan yang sangat panjang. Transparansi royalti. Pak Menteri dan saya melihat bahwa ternyata isu transparansi royalti itu bukan di Kementerian Kebudayaan, Melainkan di Kementerian Hukum. di Dirjen Haki, ya kan. Oleh karena itu saya ngomong sama Pak Menteri ketika kita sedang merancang rencana kerja kita untuk ke DPR, saya bilang, Pak Menteri, agar ekosistem musik bisa lebih maju, yang harus kita lakukan adalah ekosistem harus kompak dulu. Kalau ekosistemnya nggak kompak, ya susah dong. Cara bikin kompaknya gimana? Saya jadi teringat almarhum Bung Glenn. Almarhum Bung Glenn di tahun 2018 dan 19 membuat yang namanya KAMI, Konferensi Musik Indonesia di Kota Ambon. Sukses, luar biasa. 2019 beliau buat lagi di Bandung. 2020 COVID dan beliau meninggalkan kita. Padahal niat baik dari Bung Glenn adalah agar ekosistem dapat kompak. Karena kalau Pak Menteri dan saya punya teori, ke sebuah ekosistem seni, misal musik atau film gitu ya, misal bermasalah kenapa? Karena kurang nongkrong aja, ya kan? Kurang ngobrol. Kurang ngobrol. Komunikasi udah benar. Contoh paling simpel ya, contoh paling simpel. Saya waktu di Niji itu kan bisa pagi-pagi ke bandara gitu, terus ketemu sama band ini. Ya udah ketemu cuma 5 menit pas-pasan. Mau kemana lo? Gue mau kesini. Gue kesini. Oke, hati-hati. Terus backstage juga nggak bakal ngobrol. Begitu nyampe kamar hotel udah capek, pengennya tidur. Iya kan? Mana kapan ngobrol ya? Nggak pernah kan? Kapan nongkrong barengnya? Nggak pernah kan? KMI itu kalau ditanya apa sih output terpenting dari KMI? Kompak. Mengkompakkan ekosistem. Biar ekosistem bisa tahu ada tantangan-tantangan berikutnya dan menyelesaikannya dengan diskusi, ngobrol, tongkrong. Akhirnya ya kita buatlah Konferensi Musik Indonesia. Wah, saya juga luar biasa tuh, deg-degan juga tuh bikin itu kan. Karena saya takut berantem lagi nanti. Iya kan? Alhamdulillah enggak. Kompak ramai banget. Aduh saya kalau merinding kalau setiap kali lihat itu rame. Setiap kelasnya rame, setiap sesinya rame. Bahkan sesi yang kita kira bakal sepi, rame juga. Kita bikin sesi tentang musik religi dan ekosistem. Rame banget, sampai bangkunya nambah terus. Sampai kadang-kadang sampai kita harus kasih pita. Maaf, kelas penuh. Dan akhirnya outputnya adalah kita bikin deklarasi. Ya kan? Dan juga kita bikin beberapa lanjutan, rekomendasi yang akan kita jalankan. Makanya sekarang ada yang namanya tim kerja pemajuan ekosistem musik Indonesia. Yang diisinya siapa? Diisinya adalah teman-teman ekosistem volunteer. Gitu. Menarik, berarti ini pokoknya untuk kemajuan musik Indonesia juga nanti ke depannya ya, Mas Wamen. Terkait dengan film nih, tadi kan sempat kopi pagi juga dengan Sineas. Dan Mas Wamen juga habis menghadiri konferensi pers FFI. Yes, ini seperti apa nih menanggapi perfilman Indonesia yang saat ini sudah ada sekitar 217 sampai dengan September 2025 nih, tertinggi produksi filmnya. Tanggapannya seperti apa nih untuk memajukan film di Indonesia? Nomor satu, menurut saya ekosistem film sudah jauh lebih kompak daripada musik. Saya tahu mereka saingan, satu sama lain saingan. Di luar itu sportif satu sama lain. Karena ekosistem film mengerti they need each other. Mereka saling butuh satu sama lain. Ya kan? Karena ini menyangkut dengan trust, kepercayaan. Begitu kualitas film Indonesia semuanya sama,
ada trust penonton bahwa saya mau datang ke bioskop, I wanna spend my money to watch it, untuk menonton film Indonesia. Kenapa? Trust. Karena ada datang masuk, wah kualitas film Indonesia semakin bagus. Dan memang sekarang sudah semakin bagus. Yes, terbukti dengan banyaknya penonton. Banyak penonton. Tantangan apa sih yang kita tahu tentang industri film zaman sekarang? Nomor satu adalah kurangnya layar bioskop. Oke. Kenapa kurang layar bioskop? Karena banyaknya investor sinema atau eksibitor namanya. Mereka basically businessman lah ya. Kita ngerti lah businessman kan harus untung kan. Nggak berani untuk bikin stand alone cinema. Apa itu stand alone cinema? Ya nggak bergantung dengan mall. Oke. Nomor dua, tantangan berikutnya adalah karena high demand in production, udah mulai kekurangan orang, mulai kekurangan scriptwriter, makanya adanya MTN. Kita juga salah satu fokus di MTN adalah bagaimana bisa melahirkan scriptwriter baru. Okay. Ketiga, kalau masalah isu pembajakan, saya rasa sekarang orang Indonesia sudah jauh lebih bijaksana. Dengan ada OTT, ya kan, mereka bayar, kualitasnya bagus. Karena sama musik. Musik sekarang pembajakan udah hampir sudah tidak ada. Kenapa? Ya udah ada OTT juga, ada platformnya, ya kan. Ini kan masalah ekonomi aja, teori ekonomi aja kan. Ya, orang akan pasti mencari kualitas yang lebih bagus. Tantangan berikutnya adalah kebiasaan penonton Indonesia yang mulai berubah. Nah ini yang harus kita waspadai. Pak Menteri juga sudah kemarin di pertemuan terakhir, dia juga sudah mulai alert. Dia bilang ada salah satu negara di Eropa, sampai orangnya udah gak mau ke bioskop lagi. Sampai negara harus kasih subsidi biar orang ke bioskop. Kita jangan sampai amit-amit ke titik itu. Menurut data, setelah COVID-19, Indonesia adalah negara yang bounce back-nya terbaik di dunia. Salah satu yang terbaik. Selain Vietnam dan selain Thailand. Ada salah satu negara, sebutin gak ya? Ya gak apa-apa lah. Korea Selatan. Sekarang peningkatan orang ke bioskopnya sudah turun drastis. Dan masih banyak negara lain. Filipina turun drastis. Nah ini negara harus menyikapi nih. Kementerian Kebudayaan harus cepat-cepat menyikapi. Makanya saya sudah propose ke Pak Menteri dan juga Pak Mahendra harus segera bikin penelitian tentang kebiasaan penonton film Indonesia. Dari data itu kita akan kasih tahu ke ekosistem. Misalnya hasilnya adalah contoh terlalu banyak genre yang ini misalnya. Atau contohnya adalah ngapain ke bioskop, ntar lagi juga ada di OTT misalnya. Berarti kan kita harus sikapi. Kita harus jaga ekosistem. Bukannya kita against OTT ya. Karena siklusnya dalam industri film itu ada 4 jendela. Jendela pertama adalah eksibitor, yaitu bioskop. Jendela kedua adalah OTT, ya Netflix dan kawan-kawan. Ya kan? Jendela ketiga adalah free to air, yaitu dibeli masuk ke TV. Ya kan? Dan jendela keempat adalah distribusi internasional. Siklus ini harus ada. Jadi jangan sampai jendela pertama saja sudah fail. Kalau satu sudah fail, pasti akan berdampak ke tempat yang lain. Karena ujung-ujungnya kalau ditanya, Kementerian Kebudayaan itu memperjuangkan siapa? Kita memperjuangkan budayawannya, manusianya yang menghasilkan ekspresi budaya. Gitu sih. Oke, semoga data tersebut cepat ada supaya nanti kayak insya Allah abis FFI sekarang kan sini semua lagi fokus ke FFI. Abis FFI data tersebut dengan restu Pak Menteri ya kita akan melakukan penelitian tersebut. Oke, penelitian dilakukan, hasilnya ada supaya bisa membangun ekosistem tadi ya. Penonton di bioskop di Indonesia tidak turun sehingga perfilman di Indonesia tetap maju ya. Betul. Oke, terima kasih banyak Mas Wamen. Udah. Untuk waktunya sudah lebih dari 30 menit kita berbincang. Tidak terasa bukan?
Oke, itu dia jadi perbincangan saya dengan Mas Wamen supaya perfilman, musik di Indonesia dan budaya nih yang seperti dilakukan Mas Wamen itu ada di diri kita masing-masing supaya budaya Indonesia menjadi jati diri, menjadi cermin juga untuk teman-teman kita dan khususnya di luar negeri. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe ataupun share di podcast Kulturasi di kanal Indonesiana TV ataupun di Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Saya Minati Rohanta pamit undur diri, sampai jumpa.